Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:46 guys di sesi pertama tanggal 1 Februari guys 2023. Oke, untuk mengawali hari ini kita langsung saja lihat ya bagaimana perkembangan dari update global crypto market cap. Cukup bagus ya, mengalami kenaikan di 1,29%. Ini keren banget guys karena di luar ekspektasi ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 0,52% ya dalam waktu 24 jam ini. Kemudian Ethereum juga naik di 0,47%, BNB 1,87% untuk kenaikannya, XRP lebih bagus ya di 2,7%. Cardano juga naik guys, Cardano juga naik guys di 4,51% ya setelah peluncuran jetnya sudah live guys. Nanti kita akan baca informasinya. Dogecoin juga naik di 5,73% karena ada beberapa info tentang Dogecoin ya, khususnya untuk Elon Musk. Kita nanti juga akan baca. Jadi rata-rata untuk pergerakan harga dari altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin. Jadi rata-ratanya hijau. Oke, keren banget guys. Kemudian kalau kita lihat sendiri ya, bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang ada di chart. Kalian bisa lihat di sini ya. Tampaknya meskipun ada isu untuk meeting FOMC ini guys, dan ternyata ya kemarin saya bilang untuk meeting FOMC-nya itu kan di tanggal 1 pagi ya, harusnya itu tadi malam. Tapi tampaknya kalau kita lihat jadwalnya ya, ini bergeser guys, harinya di tanggal 2 Februari guys, nanti malam ya sekitar jam 2. Kalau kita lihat ya dari investing.com, sesuai yang ada di jadwal di sini pukul 2 pagi FOMC statement. Jadi nanti malam jam 2 pagi ya, ini akan rilis untuk keputusan yang akan diambil The Fed ya. Akan menaikkan suku bunganya itu berapa guys? Apakah di 0,25% atau di 0,5%? Nah, ini menarik ya guys. Karena apa ya? Mungkin orang-orang sudah berpikiran atau memprediksi untuk kenaikan di 25 basis poin ya, atau di 0,25%. Jadi kebanyakan pasti sudah mengantisipasi perkiraan untuk efeknya guys. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika nanti The Fed itu menaikkan tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan lebih besar guys, bisa sampai di 50 basis poin. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini ada salah satu analis yang memberikan analisanya ya, jika nanti The Fed menaikkan suku bunga di 50 basis poin guys. Seperti yang kita lansir dari harian newsbtc.com, dan di sini diinformasikan bahwa apa yang terjadi guys jika The Fed ini menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, apakah ini akan menjadi bencana bagi kripto? Pasar kripto dan pasar tradisional ya, ataupun pasar yang dulu ini dapat mengalami lonjakan volatilitas dalam beberapa jam guys. Dan di sini adalah Jeremy Siegel yang merupakan profesor Wharton School of Business mengatakan kepada CNBC Closing Bell bahwa hal ini akan menjadi bencana ya jika Federal Reserve Amerika Serikat atau The Fed ini menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point pada 1 Februari 2023 ya, atau di 2 Februari 2023 untuk jadwal terbarunya guys. Jadi The Fed harus menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Profesor tersebut bersikeras ya bahwa jika The Fed menyebutkan angka yang bukan 25 basis poin selama pertemuan hari ini, maka efeknya akan sangat luas guys. Selain perubahan suku bunga, Jeremy ingin melihat The Fed mengubah kata-kata dalam pernyataannya dan secara tegas menyebutkan bahwa keputusan kebijakan moneter mereka selama beberapa bulan terakhir telah berhasil. Ia menambahkan bahwa akan sangat menyegarkan ya bagi The Fed untuk meyakinkan pasar bahwa mereka sudah mendekati akhir dari siklus pengetatan mereka. Pelaku pasar kripto dan juga pasar tradisional memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memperlambat kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Namun, harapan para trader dan investor dapat pupus jika para pembuat kebijakan menilai kondisi pasar secara berbeda dan melihat perlunya mempertahankan suku bunga yang tinggi. Para ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%, naik dari 4,50% pada 1 Februari 2023 ya, tapi telah bergeser ya jadwalnya di 2 Februari 2023. Bank mulai menaikkan suku bunga ya pada Januari 2022. Selama beberapa bulan, suku bunga yang berlaku di Amerika Serikat telah meningkat dari 0,25% pada Januari 2022 menjadi 4,50% guys pada penutupan tahun 2022. Turunnya inflasi, kenaikan harga mata uang kripto dan juga Bitcoin. Inflasi adalah salah satu dari sekian banyak faktor ya
termasuk kondisi tenaga kerja yang dipertimbangkan oleh The Fed saat menentukan suku bunga ini. Dampak pandemi COVID-19 dan kebutuhan pemerintah ya untuk mengintervensi dan melindungi warganya membuat pemerintah memangkas suku bunga ke level terendah. Menurut Jeremy, inflasi tidak dapat dihindari dengan uang yang terus mengalir, dan itu terjadi secara tajam ya pada tahun 2021 kemarin dan 2022. Pembacaan terbaru menunjukkan bahwa indeks harga konsumen atau CPI ya, ini sebuah metrik yang melacak tekanan harga pada barang-barang konsumen dan proksi untuk mengukur inflasi telah melambat setelah naik ke level tertingginya ya selama beberapa tahun ini. Pada bulan Desember, inflasi turun menjadi 6,5%, menjadikannya bulan ke-6 berturut-turut untuk penurunan harga konsumen. Puncaknya mencapai di 9,1% pada bulan Juni 2022 sebelum turun menjadi 6,5% pada Desember. 1% lebih rendah dari Januari 2022 ketika inflasi mencapai 7,5% guys. Harga Bitcoin sempat pulih pada Desember 2022 mencapai titik terendah setelah kehilangan lebih dari 60% ya dalam 13 bulan sejak November 2021 kemarin, sehingga sebagai reaksi atas perubahan kondisi ekonomi secara makro terutama inflasi ini guys. Selama beberapa minggu terakhir harga Bitcoin telah bergerak lebih tinggi karena pasar kripto memperkirakan inflasi akan mendingin ya, dan The Fed akan memperlambat pengetatan pada tahun 2023 ini. Untuk alasan ini, bagaimana tindakan The Fed dapat membentuk formasi harga jangka pendek untuk Bitcoin, dan koin ini turun tajam dari sekitar $24.000 pada 30 Januari tetapi stabil pada hari kemarinnya guys. Nah, ini menarik ya kalau kita perhatikan untuk meeting FOMC nanti malam ya, karena akan sangat berpengaruh banget guys, apalagi jika nanti prediksinya ini lebih buruk ya dari yang sudah diprediksikan oleh para analis, dan tentu saja efeknya akan luas banget guys seperti yang disampaikan oleh Jeremy ini tadi. Jadi kita akan pantau lagi ya, dan saya ingatkan kembali nanti malam jam 2 malam ya, tanggal 2 Februari pagi akan rilis data dari meeting FOMC guys, yang efeknya akan sangat berpengaruh sekali terhadap aset-aset berisiko khususnya Bitcoin guys. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa perubahannya. Dan kita langsung saja informasi kedua guys. Kita lansir dari Bain Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa JET yang merupakan stablecoin algoritmik dari Cardano ya, ini akhirnya ditayangkan di Cardano Mainnet. Nah, ini menarik ya. Stablecoin algoritmik yang sangat dinanti-nantikan di Cardano yaitu JET ini telah ditayangkan atau sudah live guys. Namun para penipu tidak melewatkan kesempatan ini. Jadi runtuhnya UST yang merupakan stablecoin algoritmik di ekosistem Terra mendorong sentimen negatif ya untuk kategori stablecoin ini, di mana keruntuhan ini tahun lalu ya mendorong industri kripto lebih dalam ya ke pasar yang lagi bearish dan investor kehilangan miliaran dolar guys. Tim Coty dengan bantuan input output global sebagai developer dari Cardano ya, bekerja selama 1 tahun untuk membangun kembali kepercayaan pada stablecoin algoritmik ini, dan akhirnya mereka mengumumkan untuk era baru dari stablecoin dengan peluncuran JET ini guys. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Coty yang merupakan developer dari JET ini guys. Kalian bisa cek sendiri nanti di akun Twitternya. Jadi ekosistem JET telah bergabung dengan lebih dari 40 kemitraan ya untuk membawa adopsi stablecoin baru. JET terdaftar di bursa terdesentralisasi seperti MinSwap, Wing Riders, dan juga Mostly Swap. Bursa terpusat belum mendaftarkan JET, tetapi Bitrue mengumumkan bahwa mereka akan menjadi bursa tersentralisasi pertama guys yang mendaftarkan token tersebut. Untuk mengatasi sentimen negatif ya terhadap stablecoin algoritmik, tim telah membuat JET dijaminkan sebesar 400% sampai 800% oleh koin asli Cardano yaitu ADA dan koin cadangan SEN. Bukti cadangan on-chain akan tersedia bagi investor untuk memeriksa rasio cadangannya. Tim juga menyebutkan rencana untuk menambahkan aset lain seperti Wrapped Bitcoin atau WBTC ya, dan juga Wrapped Ethereum atau WETH sebagai cadangan bersama dengan ADA. Menurut situs resminya, harga JET adalah di 2,67 ADA dan harga SEN adalah di 1,08 ADA. Saat ini, JET memiliki rasio cadangan di 783% yang didukung oleh sekitar 20 juta token ADA guys. Kemudian para penipu ini guys, atau para scammers ini memanfaatkan peluncuran dari stablecoin JET ini guys. Jadi peluncuran JET mengalami beberapa kendala karena anggota komunitas kehilangan token ADA akibat ulah para scammer ini guys. Karena situs web tidak menampilkan ID kebijakan SEN dan juga JET, maka para penipu mengambil keuntungan ya dan mencuri lebih dari 20.400 token ADA dari investor yang tidak sadar dalam waktu 15 menit setelah peluncurannya. Komunitas Discord mengkritik tim karena tidak menampilkan ID kebijakan
kebijakannya. Seperti yang terlihat ya dari gambar ini guys. Beberapa pengguna juga mengalami kesalahan ya pada situs web Jet yang mengatakan layanan saat ini tidak tersedia. Namun moderator Discord menginformasikan kepada komunitas bahwa tim sedang mengatasi kesalahan tersebut. Saat ini tidak ada banyak dampak ya pada harga token ADA. Namun analisis kami menunjukkan bahwa koreksi jangka pendek akan segera terjadi guys. Nah, ini menarik ya mengikuti perkembangan dari Cardano khususnya untuk stablecoin ini guys. Dan memang ya kalau kita lihat dari pergerakan harga dari token ADA memang masih belum terlalu signifikan ya kalau kita lihat di sini. Tapi kita bisa lihat juga waktu kemarin Bitcoin bearish ya, ada penurunan, tapi Cardano mengalami kenaikan juga ya, dan cukup lumayan guys untuk kenaikannya meskipun di pergantian candle hari ini masih merah ya. Dan ini tanda yang bagus guys. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, kita lansir dari The Daily Hodl di mana di sini diinformasikan bahwa warga Nigeria guys ini beralih ke Bitcoin di tengah kelangkaan uang fiat. Nah, ini menarik juga ya. Jadi pada tanggal 29 Januari 2023, Nigeria sebagai negara kulit hitam paling populer di dunia ya, dengan populasi lebih dari 200 juta orang, menduduki peringkat teratas ya dalam pencarian beli Bitcoin guys, di tren Google Global. Hal ini terjadi saat pemilihan umum di negara tersebut tinggal beberapa minggu lagi. Pada bulan Oktober 2022, Bank Sentral Nigeria mengumumkan desain ulang mata uang negara tersebut. Akibatnya, warga Nigeria diberi tenggat waktu ya hingga Januari 2023 untuk menukarkan uang kertas lama mereka dengan uang kertas baru dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut. Ketika tenggat waktu semakin dekat, banyak warga Nigeria yang kesulitan ya menukarkan uang kertas lama mereka ya karena tidak tersedianya uang kertas baru. Antrian panjang di ruang perbankan dan mesin anjungan tunai mandiri yang mengeluarkan uang kertas lama menambah penderitaannya guys. Jadi banyak warga Nigeria yang telah online ya untuk mengekspresikan keprihatinan mereka tentang situasi ini guys. Tuan Kingsley Moghalu, seorang mantan calon presiden, mengatakan di Twitter, tampaknya kebijakan desain ulang Naira telah menjadi perdebatan tentang menghentikan politisi yang membeli suara versus warga negara biasa yang dapat menjalankan kehidupan normal dengan mata uang yang sah. Bagi sebagian orang, menghentikan pembelian suara berarti warga negara juga bisa menderita situasi yang benar-benar sulit. Nigeria. Al-Haji Atiku Abu Bakar, seorang kandidat presiden dari salah satu partai besar, juga menyampaikan keprihatinannya ya melalui akun Twitternya, mengakui bahwa meskipun ini adalah praktik global, ia memohon kepada bank sentral untuk memperpanjang tenggat waktu untuk memberikan waktu yang cukup bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank dan pengrajin untuk menukarkan uang kertas lama mereka. Meskipun bank sentral telah memperpanjang tenggat waktu 10 hari, menurut akun Twitter resmi kepresidenan Nigeria, masih belum jelas ya mengapa banyak orang Nigeria beralih ke kripto saat ini guys. Mungkinkah ini akibat kelangkaan fiat atau tingkat inflasi yang tinggi, atau keduanya? Hanya waktu yang akan menjawabnya guys. Nah, ini menarik ya. Selain sebab itu mungkin juga ada sebab yang lain ya, di mana para warga di Nigeria ini tahu ya kalau di 2024 nanti ada halving Bitcoin. Jadi mereka pun juga mulai akumulasi guys untuk Bitcoin mereka. Jadi siapa yang tahu ya, karena pasti banyak alasan ya dari warga Nigeria ini untuk beralih ke kripto ini guys, karena beberapa negara Afrika juga sudah mulai mengadopsi kripto guys sebagai legal tendernya, atau mungkin masih dirancang ya untuk undang-undangnya. Nah, ini menarik juga ya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya dari Cointelegraph ya. Dan di sini cukup menarik guys informasinya, karena Elon Musk ini ingin sistem pembayaran Twitter dibangun dengan mempertimbangkan kripto. Jadi alat pembayaran Twitter yang akan datang pada awalnya hanya akan mendukung mata uang fiat, tetapi Elon Musk ingin alat pembayaran ini dibangun untuk mendukung kripto di masa depan. Nah, ini menarik ya. Jadi kepala Twitter Elon Musk dilaporkan telah menginstruksikan ya para pengembangnya untuk membangun sistem pembayaran platform sedemikian rupa sehingga fungsionalitas kripto dapat ditambahkan di masa depan. Menurut laporan dari Financial Times pada 30 Januari, dua orang yang mengetahui rencana Twitter mengatakan bahwa fitur pembayaran akan mendukung mata uang fiat sebagai permulaan, tetapi dibangun untuk mengakomodasi mata uang kripto jika ada kesempatan. Twitter telah lama menggoda ya untuk menghadirkan pembayaran ke platform media sosial yang merupakan bagian dari rencana Elon Musk ya untuk menjadikan Twitter sebagai aplikasi segalanya guys. Nah, ini menarik ya. Kalian bisa cek di Twitter resmi Elon Musk ini guys. Namun masih belum jelas ya apakah pembayaran ini akan melibatkan teknologi blockchain atau kripto.
Meskipun CEO dari Twitter melihat peran besar ya untuk kripto di Twitter ini. Pada awal Desember, gambar-gambar yang bocor mengungkapkan koin Twitter, sebuah aset digital rahasia yang sedang dikembangkan yang akan digunakan untuk pembayaran dan pemberian tip di platform, dengan banyak orang berharap akan melibatkan kripto dalam beberapa cara, guys. Namun, gambar-gambar yang baru-baru ini bocor dari proyek tersebut pada awal Januari tidak menyebutkan ya teknologi kripto atau blockchain, yang sangat mengecewakan komunitas. Rumor yang belum dikonfirmasi juga muncul pada bulan Oktober lalu bahwa Twitter sedang mengerjakan prototipe dompet atau wallet yang akan mendukung setoran dan penarikan kripto. Namun tampaknya untuk saat ini, sistem pembayaran akan terus berjalan ya hanya dengan dukungan fiat. Dan untuk itu, Twitter telah memulai proses aplikasi untuk lisensi peraturan berbasis negara bagian di seluruh Amerika Serikat yang akan memungkinkannya untuk memperkenalkan pembayaran ke platformnya, guys. Salah satu sumber mengatakan bahwa perusahaan berharap proses perizinan di Amerika Serikat akan selesai dalam waktu 1 tahun ini. Pada bulan November, Twitter Payments LLC terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network atau FinCEN, Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang memungkinkannya untuk memproses pembayaran, guys. Dalam sebuah acara Twitter Space pada waktu yang sama, Elon Musk juga mengatakan bahwa ia membayangkan ya untuk mengizinkan rekening bank terhubung ke profil Twitter dan memasukkan kartu kredit bersama dengan platform yang dapat memfasilitasi transfer uang. Setelah mendapatkan persetujuan lisensi di Amerika Serikat di masa depan, maka Twitter akan mengincar persetujuan regulasi secara internasional menurut salah satu sumber Financial Times. Nah, ini menarik ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa sepak terjang dari Elon Musk ini dan apakah memang benar nanti akan diintegrasikan ke kripto dan juga blockchain. Ini yang masih menjadi satu pertanyaan, guys, dan banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Dan tentu saja ya, karena Elon Musk ini sebagai Doge Father, maka apapun yang berkaitan dengan Elon Musk untuk keputusan dari Twitter ini mau diapain ya ke depannya, maka akan berpengaruh terhadap harga dari Dogecoin itu sendiri, guys. Kita tunggu aja seperti apa. Dan kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar tentang hal ini. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.